ya dari investasi yang kita lakukan. Nah, kalau kita pernah dengar do not put your eggs in one basket, artinya diversifikasi, kita membagi atau menempatkan produk-produk kita atau dana kita dalam beberapa produk investasi supaya masing-masing kekurangannya ditutupi oleh kelebihan dari produk investasi yang lain. Jadi membuat profil resiko kita sesuai dan membuat aset alokasi kita juga menjadi cocok dan dana kita atau aset kita menjadi berkembang dengan optimal. Ya, nah kita masuk. Bagaimana nih mengalokasikan aset pada produk investasi yang tepat? Pasti yang nomor satu adalah tahu apa tujuan keuangannya. Yang misalnya tadi saya ingin pengen punya dana pensiun gitu. Oh, saya pengen punya modal bisnis. Atau sekedar cuman saya pengen punya uang 1 miliar dalam waktu 10 tahun lagi. Nah, itu juga nggak apa-apa. Bisa menjadi tujuan keuangan kalau tadi dalam bentuk nilai ya. Jadi ada targetnya. Tahu profil resiko saya apa. Oh, saya agresif. Saya tahu nih. Nah, gitu ya. Pilih produk investasi yang sesuai. Kalau saya agresif, saya nggak mau masukin ke tabungan, bikin saya stres, nggak berkembang, malah turun terus gitu ya. Nah, setelah tahu produk investasinya, pilih tempat investasi yang paling aman buat kita, yang menurut kita sesuai dan saya tahu banget gitu ya. Misalnya saya mau membeli reksadana gitu. Nah, reksadana saya beli di mana? Kita bisa beli ke bank, kita bisa beli ke manajer investasinya langsung, ke sekuritas, ke marketplace kali gitu ya, atau ke platform investasi, atau kemana gitu ya. Jadi dengan produk yang sama sebenarnya kita bisa beli di mana aja. Jadi kita harus pilih yang paling sesuai dengan kita, dan kita tahu bagaimana menjalankan investasinya sesuai dengan kondisi keuangan. Misalnya saya mau investasinya yang retail aja, 50.000, 100.000, bahkan 10.000 ya. Cari tempat yang sesuai yang bisa berinvestasi dengan jumlah itu. Atau saya mau yang kecil, saya mau yang gede-gede aja, yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, cari yang tempat yang cocok ya. Jadi pilihan investasi, jumlah kemampuan kita juga akan menentukan bagaimana kita menjalankan investasi. Dan yang paling penting dari semuanya ini adalah mulai gitu ya. Jangan kebanyakan mikir gitu ya. Jadi belajar perlu, mengerti perlu, tapi kalau belajar terus nggak mulai-mulai, nah kapan dong? Ya kan investasinya seperti dari ilustrasi di awal, kalau kita mulai 5 tahun lebih awal itu hasilnya akan jauh lebih baik. Jadi tadi mulai. Kalau saya belajar nggak ngerti-ngerti, ya udah mulai aja dengan jumlah kecil dulu. Sambil belajar, lakukan transaksinya, pelan-pelan kita akan mengerti. Tapi pilihlah produk investasi yang aman dulu, gitu. Karena kan kita pelan-pelan belajarnya, ya kan? Oke, nah lanjut ke tujuan keuangan. Tadi bisa, saya mau beli rumah, saya mau beli mobil, mau jalan-jalan ke luar negeri, mau punya modal bisnis, mau naik haji, mau apa lagi? Gitu. Itu adalah tujuan keuangan. Apa coba? Kita pikirin dulu, apa nih? Saya mau investasi apa ya tujuan saya ya? Tadi bahkan bukan sekedar saya mau punya 1 miliar di 10 tahun lagi, itu juga tujuan keuangan. Apa tanda-tanda dari tujuan keuangan? Ada jumlahnya, misalnya saya mau beli rumah, harga rumahnya 500 juta, mau belinya kapan? Mau belinya sekarang, mau beli 5 tahun lagi, atau mau beli 10 tahun lagi, karena pasti akan beda. Harga 500 juta sekarang, 5 tahun lagi mungkin naik jadi 600, atau 10 tahun lagi naik mungkin menjadi 800 juta. Gitu. Dan alokasinya jadi beda, rencananya jadi beda. Saya mau punya modal bisnisnya berapa? Ya, sekarang kita coba bahas. Misalnya saya mau punya modal bisnis 500 juta, nilainya 20 tahun lagi jadi 900 juta dengan inflasi. Wah, berarti kita harus ngejarnya berapa nih? Kalau nabung, saya nabungnya harus 3,4 juta per bulan selama 20 tahun. Terus aja gitu ya, nggak pakai berhenti. Tapi kalau saya memilih investasi yang target returnnya 12%, maka saya investasinya perlu 900.000 per bulan. Jauh lebih rendah, tapi memang ada yang harus kita lakukan. Harus mengerti produk investasi apa, harus mengerti kelebihan dan kekurangannya, bagaimana transaksinya, bagaimana pembeliannya gitu. Tapi kalau saya nggak mau ngapa-ngapain, saya mau nabung aja, ya udah nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang. Harus lebih besar nabungnya, 3,4 juta. Nah, produk apa yang mau dipilih?
tergantung dari kita gitu ya. Oke, misalnya saya sudah memilih nih target return 12%, 900.000 sebulan. Nah, kita bisa pilih apa? Apakah mau reksadana saham, ataukah mau saham, ataukah mau produk yang lainnya nih, yang punya target 12%. Gitu, ya. Contoh lain, kalau kita pilih naik haji, nah misalnya nih berdua sama pasangan, 70 juta, ya nilainya 20 tahun lagi ya, karena kan jangka waktu panjang nih naik haji. Naik haji kalau daftar sekarang dapatnya masih 25 tahun lagi nih ya. Berarti berandai-andai 20 tahun lagi udah cocok gitu ya. Nah, 70 juta itu dengan inflasi 3% akan menjadi 126 juta nanti. Nah, pilihannya sih apakah saya DP-in dulu sekarang 25 juta atau saya nabung dulu nih untuk bisa punya 20 tahun lagi. Memang kalau 20 tahun lagi kita kumpulin ada tuh dapat ya nabung 476.000 per bulan. Atau kalau mau investasi, target return-nya 5%, 306.000 per bulan. Atau target return 12%, kita bisa 124.000. Semuanya alternatif itu ketiganya itu masing-masing ada resikonya. Dan juga ada pilihan produknya. Menabung ya tabungan bisa pilih di mana aja. Kalau target return 5%, bisa beli saham, ya kan? Bisa beli saham nggak? Bisa, kita dapat return 5%, bisa dapat lebih tinggi, bisa dapat lebih rendah, ya kan? Tapi kalau mau yang return 5% dan aman, ya itu, pilih aja emas, pilih reksadana pasar uang, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Atau kalau enggak, ya saya mau target return 12%, nah berarti produk pilihannya pasti akan beda, ya kan? Gitu. Nah, jadi kita bisa hitung, kita bisa pilih alternatifnya, mana yang saya mau pilih. Buat bisnis, saya mau deh agak agresif, karena bisnis pun tadi kalau misalnya belum tercapai, ya udah masih bisa nunggu. Tapi kalau buat naik haji, saya mau yang agak konservatif, supaya lebih pasti, nggak ada resiko. Ya udah saya pilih nabung emas deh untuk naik haji gitu ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan ya. Jadi masing-masing tujuan mungkin produk investasi yang kita pilih juga akan beda gitu ya. Jadi sesuaikan investasi kamu dengan tujuan-tujuan yang akan kita pilih. Nah, berikutnya jangan lupa kita melakukan review ya, melakukan review atas investasi yang sudah kita lakukan. Apakah target saya sudah tercapai atau belum ini gitu ya. Tadi misalnya saya punya target investasi 5% per tahun. Nah, setelah setahun ternyata hasilnya lebih besar loh. Oh, berarti udah cocok nih produk investasinya udah pas gitu ya. Atau misalnya saya punya target 10%, ternyata nggak tercapai, cuman 6% hasilnya. Salah di mana ya gitu ya? Apakah salah pilih produknya gitu, ataukah saya investasinya yang nggak selalu pasti gitu ya, jadi kadang nabung, kadang enggak gitu ya. Jadi rencananya mau nabung 300.000 per bulan gitu ya, tapi kadang nabung, kadang investasi bulan ini, bulan depan enggak, bulan depannya iya, bulan depannya lagi lupa lagi gitu. Nah, jadinya itu memang nggak tercapai. Jadi nggak tercapai itu bisa dua, bisa produk investasinya yang tidak mencapai target, atau yang kita nggak ngelakuin investasinya. Nah, itu juga perlu direview. Ketika kita pengen tahun depan saya pengen lebih serius, maka lakukanlah review supaya kita bisa tahu kenapa yang kemarin nggak berhasil dan bagaimana caranya supaya target tahun depan kita bisa lebih mencapai target investasi yang kita harapkan gitu. Nah, salah satu review dari investasi yang kita lakukan, apakah saya perlu ganti nih gitu ya. Oh, ternyata nggak cocok nih, hasilnya nggak tercapai, karena risikonya terlalu tinggi, saya mau ganti gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan ya. Oke, berarti kita harus melakukannya dengan apa nih? Memilih produk investasi yang lain, berarti saya harus menjual atau mencairkan dan pindah ke produk yang lain. Kita juga bisa melihat sesuai dengan kondisi perekonomian, apakah cukup aman untuk bisa mencapai tujuan keuangan saya. Jelas-jelas waktu pas tahun lalu, awal-awal corona, saham jeblok gitu ya. Nah, itu sebenarnya tergantung dari profil resiko kita. Kalau profil resikonya agresif, malah justru itu waktu yang tepat untuk membeli saham misalnya gitu ya, karena lagi murah banget. Tapi kalau untuk yang konservatif, salah nggak kalau saya memilih emas? Oh enggak, ternyata dalam waktu beberapa bulan aja harga emas naik cukup tinggi ya. Jadi bagus juga sebenarnya buat kita gitu ya. Tinggal bagaimana nih cocoknya buat kita dan bagaimana cara memilih yang tepat. Apakah tempat saya berinvestasi cukup baik? Nah, itu juga menjadi pilihan atau
analisa dari yang kita lakukan. Ini benar nggak ya, gitu ya? Atau kayaknya saya tektokannya kurang pas nih, kayaknya kok jadi nggak cocok gitu, jadi nggak nyaman. Nah, saya mau ganti tempat investasi. Misalnya saya biasa di marketplace gitu ya investasinya, tapi kok lama-lama, uangnya tadinya mau investasi malah jadi belanja gitu ya, malah jadi dicairin investasi malah buat belanja. Wah, ini ngeganggu nih ya, ngeganggu langkah investasi yang kita lakukan. Oh, jangan deh, jangan di marketplace, saya mau investasi yang fokus aja deh supaya nggak cair-cair gitu. Nah, itu juga bisa menjadi analisa buat kita ya gitu ya. Nah, jadi kira-kira jadi memang langkah-langkah review ini perlu dilakukan sebaiknya setahun sekali. Kalau kita mau melakukan 6 bulan sekali juga boleh, tapi kalau kita ngelakuinnya setiap bulan juga jangan, nanti kita juga jadi stres ya. Jadi lakukan secara rutin dan dalam waktu tertentu, misalnya setahun sekali atau 6 bulan sekali juga boleh gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk bisa melakukan analisa yang tepat buat kita. Siapa tahu juga tujuan keuangannya mungkin udah berubah ya, misalnya tahun ini saya masih single, tahun depan ternyata saya sudah punya keluarga, ya menikah. Nah, berarti kan harus mereview lagi tujuan keuangan, pasti beda. Kalau kita memulai kehidupan yang baru, tujuan keuangan kita akan nambah gitu ya. Kita perlu melakukan review untuk analisa kita. Nah, tadi kita sudah akhiri nih materinya. A goal is a dream with a deadline. Jadi tujuan keuangan itu akan hanya jadi adalah sebuah mimpi yang ada waktunya. Jadi jangan berlama-lama dengan mimpi kita. Ayo kita jalani, gitu. Ayo kita investasi mulai dari sekarang. Oke, kira-kira seperti itu Mbak Eva. Mungkin ada pertanyaan? Yes, thank you Mbak Teja nih atas materinya hari ini, insightful sekali gitu ya ngomongin investasi, apalagi udah dibahas dan dikupas tuntas abis nih sama Mbak Teja mengenai investasi. Mudah-mudahan cukup waktunya ya untuk membahas tadi. Yes, nah ini udah ada banyak yang bertanya nih Mbak, mungkin kita mulai dari atas dahulu. Ada pertanyaan dari Endang, mengapa alokasi aset penting dalam menentukan kinerja investasi secara menyeluruh, dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari keputusan alokasi aset pada berbagai aset di berbagai negara? Ya, oke. Nah, tadi ya. Tadi kalau alokasi aset berdasarkan, saya bisa membagi berdasarkan tadi, bisa berdasarkan tujuan keuangan. Misalnya nih, saya dana darurat, pasti saya akan tempatkannya di mana? Oh, kalau dana darurat saya tempatkannya di tabungan sebagian, di emas pastinya, di reksadana pasar uang. Enggak saya masukin ke saham gitu ya untuk dana darurat. Nah, itu harus tahu nih tujuannya dulu. Oke, terus tadi, untuk modal bisnis yang masih 20 tahun lagi, saya nggak taruh di tabungan dong, saya pasti harus taruh di produk investasi yang peningkatannya cukup baik. Karena apa? Karena saya mau ngejar si modal investasi gitu. Atau misalnya saya mau buat naik haji gitu ya, maka saya pilihnya, saya bisa pilih emas atau saya pilih reksadana syariah gitu ya, supaya lebih afdol lah ceritanya. Nah, tadi jadi alokasi aset itu benar-benar tergantung dari tujuan keuangan kita, supaya tadi memang hasilnya optimal. Kenapa di dana darurat saya nggak boleh masuk ke saham? Karena saham itu sangat beresiko, bisa naik bisa turun ya. Kalau begitu turun drop cukup lama ya, bisa ngebaliknya kayak misal tahun lalu aja saham turun mungkin perlu waktu setahun. Padahal misalnya ketika kita ada darurat, kita terkena ya amit-amit ya, misalnya ada musibah, keluarga kena corona, perlu uang, sementara lagi butuh uang untuk ngebiayain masuk rumah sakit dan biaya beli obat segala rupa, saham lagi jeblok ya. Padahal dana darurat kita taruh di situ, udah ada kacau balau, berarti kita harus cut loss gitu ya, belum nunggu waktu lagi untuk cairin berapa hari ke depan. Nah, gitu kita mesti ready. Nah, jadi tadi perlunya alokasi aset yang sesuai dengan tujuan keuangan kita. Nah, bagaimana dengan diversifikasi di negara-negara lain? Silahkan, tapi sebenarnya diversifikasi nggak harus loh, nggak harus. Saya harus investasi di Indonesia, di Amerika, di Eropa, nggak harus gitu. Bisa juga dengan diversifikasi dalam berbagai produk aja, mulai dari emas, mulai dari reksadana, mulai dari saham gitu ya, mulai dari bahkan sekedar ada tabungan juga gitu ya. Jadi diversifikasi nggak harus antar negara, tapi bisa cukup hanya dengan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan tadi, tujuan keuangan kita, jangka waktunya,
dan tadi sesuai dengan profil resiko kita juga ya kira-kira seperti itu. Jadi nggak harus di berbagai negara, tapi yang pentingnya adalah diversifikasinya yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing dana yang mau kita alokasikan gitu. Nah, satu lagi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan kalau sebagian uang kita ada di tabungan, padahal kan saya nggak mau ada di tabungan. Ya, misalnya saya mau tarik di saham semua kan. Nah, kalau misalnya sahamnya drop semua, minusnya banyak, minusnya sampai 40%, ya itu pasti jauh lebih rendah dibanding hasil dari tabungan yang walaupun masa pandemi ya tabungannya tetap sedikit-sedikit aja, tapi pastinya ya cukup aja. Malah waktu emas naik, saham turun. Nah, itu kalau kita punya saham dan punya emas, wah portofolio kita jadi optimal. Emasnya naik, saham kita turun. Jadi kita imbang dan bahkan bisa tetap aset kita tetap terjaga nilainya. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, lanjut Mbak Eva. Yes, jadi memang balik lagi ke tujuannya gitu ya Mbak ya. Kalau Iya. soal diversifikasi aset gitu ya, karena jadi beda tujuan bisa beda produk investasi juga nih yang kita pilih gitu ya Mbak ya. Iya. Yes, oke. Nah, lalu ada pertanyaan dari Joseph. Berbicara mengenai investasi, pasti bersinggungan dengan risiko. Bagaimana strategi memitigasi risiko terhadap fluktuatif harga saham yang kita pilih investasikan? Lalu dia bertanya juga, gimana nih Mbak komposisi diversifikasi portofolio yang baik buat meminimalisir risiko investasi? Iya. Nah, kalau tadi diversifikasi ada berapa tahapan sebenarnya. Jadi yang tahapan pertama mungkin diversifikasi dari produk. Saya punya misalnya di properti, saya punya di bursa efek gitu ya, saya punya di emas, saya punya di perbankan gitu ya. Jadi itu diversifikasi tahapan pertama nih, kulit luar ya kan. Nah, setelah itu di misalnya saya di bursa efek, oh saya punya di reksadana, saya punya di obligasi, saya punya di saham. Nah, kalau kita sangat tertarik dengan saham dan saya mau investasi di saham agak besar, yuk diversifikasi di saham juga. Tergantung dari ininya masing-masingnya beda-beda. Oh, berarti saya mau milih perbankan satu gitu, atau berapa prosentasenya. Terus apalagi nih saya mau apa ya yang kesehatan kali ya gitu ya atau konsumer gitu ya. Jadi kita bisa membaginya diversifikasinya di situ. Tapi kalau misalnya itu juga sangat tergantung dari profil resiko kita. Wah, saya maunya blue chipnya kecil aja. Saya mau second layer-nya yang agak gede gitu ya, karena saya agresif nih orangnya. Nah, boleh sesuaikan di situ ya. Jadi, tapi bagaimana komposisi yang pas nih? Nah, tadi kita ngomongin profil resiko, kita ngomongin juga komposisi. Kalau saya agresif, mungkin kita bisa membaginya yang agresif itu ke dalam yang target return-nya lebih besar, kita gedein. Misalnya nih, kalau saya konservatif, saya akan suka komposisi yang produk-produk investasi yang aman itu 45% gitu ya. 45% kecil nih kayaknya, saya nggak mau, saya masih takut. Ya udah saya ganti jadi 75%. Produk yang agak agresif misalnya hanya sekitar 25% aja gitu ya. Itu kalau konservatif. Tapi kalau saya moderat, saya membagi misalnya yang aman itu 50%, yang agresif 50%. Nah, kalau saya agresif, saya maunya 90% agresif gitu ya. Nah, itu juga bisa membuat kita sesuai mengatur sesuai dengan profil resiko kita. Berani nggak kalau orang yang konservatif 90%-nya dia yang resiko tinggi? Nggak berani pasti gitu. Bahkan kalaupun dia berani masuk saham, dia nggak berani masuk saham-saham yang malah third layer gitu ya, malah yang saham-saham yang gorengan kali gitu ya, nggak berani, dia pilihnya blue chip aja yang aman-aman, yang jelas saya bisa ngelihat perusahaannya, namanya muncul terus gitu ya. Nah gitu ya, balik lagi sesuaikan dengan profil resiko kita. Kalau saya agresif, saya mau 90%-nya agresif, oh silahkan. Tapi kalau saya mau saya moderat aja, 50% aja agresif, nah sesuaikan kemampuan atau kondisi kita dengan si profil resiko pembagian dari portofolionya itu dengan yang sesuai dengan diri kita. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Eva.
Oke, jadi memang tadi bergantung juga lagi sama profil resiko gitu ya Mbak ya. Iya, Dan bahkan diversifikasi juga bisa dalam satu produk yang sama gitu ya kayak tadi. iya, Jadi, benar. baik, Ya. baik. Lalu pertanyaan dari Sony, kondisi hutang, dana darurat, dan kemampuan menabung itu berlaku sama untuk segala usia dan status seorang kah, Mbak? Maksudnya apakah yang tadi porsi tadi untuk setiap tahapan misalnya dari pelajar, pegawai, menikah, apakah bisa sama atau memang ada formula yang beda nih, Mbak? Oke, kalau standar dari menabung itu mungkin sama ya, 10% minimal loh. Jadi kalau misalnya kita sendiri single berarti 10% dari penghasilan kita. Kalau kita sudah berkeluarga berdua berarti 10% dari penghasilan kita dan pasangan ya didobel gitu ya, ditambah kali 10%. Tapi itu minimal. Karena tujuan keuangan kita bertambah pasti nabungnya harus lebih banyak. Jadi harus ditingkatkan jumlah investasinya. Eh, Porsi untuk hutang, cicilan hutang juga sama-sama 30% dari penghasilan. Kalau kita single, pasti 30% dari penghasilan kita. Kalau kita berdua pasangan, kita harus 30% bersama pasangan. Makanya kalau kita mau ngambil KPR, udah bekerja, bukan bekerja ya, maksudnya sudah berkeluarga, maka si KPR akan meminta info dari pasangan kita seperti apa. Nanti akan dia lihat dan digabungkan penghasilannya, gitu ya, seperti itu. Tapi tadi balik lagi ketika dana darurat, nah ini yang agak berbeda. Mungkin karena rasionya adalah minimal 3 kali, tapi kalau bisa sampai 12 kali. Nah, buat single 3 kali mungkin udah cukup ya. Karena apa? 3 kali pengeluaran bulanan, artinya kalau tiba-tiba dia berhenti kerja, 3 bulan pun dia masih nggak masalah gitu ya. Maksudnya dia udah bisa nyantai aja gitu ya, orang ada orang tua gitu ya, kalau nggak punya uang ya udah balik aja pulang ke rumah orang tua, tinggal di rumah orang tua sambil ngirim-ngirim gitu ya. Tapi kalau kita udah berkeluarga kan nggak bisa gitu, masa kita nggak kerja kita pulang ke rumah orang tua kan, berarti kita harus punya dana yang cukup. Nah, sebaiknya ketika kita berkeluarga ditingkatkan, kalau bisa minimal 6 kali, kalau bisa lebih banyak lagi 12 kali akan lebih baik gitu ya. Makanya ketika masih single nih, buat para single-single, ayo mulai aja 3 kali. Nanti kan 3 kali dari kita, 3 kali dari istri, udah dapat 6 tuh, ya kan? Nah, nanti kita tambah bersama-sama gitu ya. Jadi sebaiknya memang ketika sudah berkeluarga, tanggung jawab kita sudah jadi lebih besar, anak satu apalagi anak dua, maka dana darurat sebaiknya perlu ditingkatkan lebih banyak. Gitu Mbak Eva, mudah-mudahan terjawab. Oke, lalu ada pertanyaan dari Maulana. Uh, untuk emas itu investasi atau tabungan darurat ya Mbak? Lalu Ya. sebaiknya berapa persen nih untuk investasi di emas? Ya, nah emas itu adalah produk investasi ya, bukan tabungan. Tapi saat ini alternatif investasinya bisa dua nih, bisa beli emasnya langsung atau bisa dalam bentuk tabungan emas gitu ya. Jadi istilahnya di sekarang ini adalah tabungan emas ya, gimana kita bisa nyicil sedikit-sedikit. Kalau dulu kan beli emas harus beli 1 gram, 2 gram gitu, tapi sekarang udah bisa ada tabungan emas. Mungkin ada mini gold ya sekarang ya, yang ada 0,1 gram gitu ya, tapi itu pilihannya adalah memegang logam mulianya kita simpen sendiri atau disimpenin gitu ya, disimpenin sama pihak yang punya tabungan emasnya. Misalnya ada, kalau mungkin banyak orang yang nggak nyaman dengan menyimpan emas di rumah ya, karena tadi wah nanti kalau hilang atau disimpan-simpan diselip-selipin lupa lagi emasnya di mana. Bahkan si 100 gram emas kan kecil banget ya Mbak Eva, mungkin nanti bisa nunjukin si 100 gram itu kecil dan nilainya 100 juta gitu. Jadi kalau 100 juta itu nyelip di mana kan apa namanya ya, pusing juga gitu ya. Dulu punya 100 gram emas ada di mana itu ya, nyelip di mana gitu. Nah, kan kalau dalam bentuk tabungan emas lebih enak, itu udah jelas datanya ada gitu ya, tinggal kita mau jual juga jual, nggak usah harus 100 gram, kita bisa jual sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, jadi pilihan kita tuh bisa sekarang tuh bisa banyak dan bagus sekali nih, zaman sekarang udah bisa memilih seperti itu. Nah, untuk komposisi tadi untuk dana darurat saya bilang tadi memang sebaiknya harus ada di tabungan, dan selebihnya bisa taruh di, terserah, bisa di emas, bisa reksadana pasar uang, atau di produk investasi yang aman dan cukup liquid lainnya. Nah, untuk komposisinya tadi balik lagi, komposisi aset kita secara keseluruhan bisa kita lihat. Tadi mungkin misalnya keseluruhan aset saya punya 1 miliar, ya ternyata
1 miliar itu 900 jutanya rumah ya, yang nggak liquid. Nah, itu hati-hati karena saya sarankan ada sebaiknya 50% dalam bentuk liquid dan yang 50%-nya lagi boleh tidak liquid. Kalau bisa 100% liquid ya bagus banget sebenarnya gitu ya. Tapi jadi misalnya 1 miliar maka 500 juta itu rumah kita yang tidak liquid, nah 500 juta itu harus cukup liquid. Nah, dari 500 juta itu saya bagi-bagi, misalnya emas itu saya mau 20%, ya dari 500 juta, terus reksadana saya 20% gitu, terus saham saya 20%, nah itu silahkan sesuaikan dengan tujuan keuangan dan profil risiko, ya kira-kira seperti itu. Akan lebih bagus dengan berbagai diversifikasi, mungkin akan lebih bagus, tapi kalau terlalu banyak diversifikasi akan membuat kita pusing. Jadi pilih sesuai yang kita ngerti aja dulu. Oke, saya ngerti emas, saya ngerti tabungan, saya ngerti cuma 2 ini, ya udah 2 juga nggak apa-apa. Tapi kan cukup liquid. Atau saya mau tambah lagi dengan saham, oke silahkan gitu ya. Pelan-pelan kita tambah secara bertahap. Ya, oke Mbak Eva. Yes. Ya, emang kita harus dilengkapi juga gitu ya pengetahuan kita gitu ya Mbak. Nggak asal hanya investasi, tapi tahu dengan jelas produk yang mau kita investasikan gitu kan ya Mbak. Iya, benar. Yes. Eva. Oke, lalu ada pertanyaan dari Yona. Nah ini kayaknya dia mau mulai berinvestasi nih Mbak. Nah, waduh, bagus. Semua instrumen investasi memiliki peluang profit, namun dia masih ragu nih untuk berinvestasi karena takut uangnya hilang. Nah, kiranya bisa dipaparkan sedikit mengenai motivasi internal dan pengambilan keputusan saat berinvestasi. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kira produk investasi apa nih Mbak yang cocok buat mahasiswa? Sebenarnya sisihan duitnya itu tidak terlalu banyak per bulan. Nah, oke. Nah, tadi jadi memang kadang-kadang kita dengar investasi takut ya, karena dengar banyak, uangnya hilang gitu ya, apalagi zaman sekarang teman-teman kita nih pada agresif, dia mainnya main kripto, mainnya main forex, main apa, sementara kita mesti bengong aja, aduh gitu ya, uangnya cuma segini-gininya, kalau investasi hilang gimana? Nah, jangan khawatir, banyak loh produk investasi yang aman gitu ya. Bahkan misalnya gini, nggak apa-apa mulai dengan sesuatu yang kita ngerti dulu. Itu yang pertama ya, tadi mungkin kita udah bahas ya Mbak Eva ya, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi. Mulai yang kita ngerti dulu, kita ngertinya apa? Oh, ibu saya dulu investasinya di emas. Nah, saya mau mulai dengan emas, tapi saya nggak mau nyimpen emas kayak ibu saya. Jadinya dia parnoan, setiap ada orang masuk, orang nggak kenal ke kamar saya, aduh emas saya gitu kan gitu ya. Nah, jadi ya udah kita di tabungan emas aja gitu kan. Dan tabungan emas nggak mahal kok ya Mbak Eva ya, 10.000 ya bisa mulai ya. Nah, kan tadi ya bilang sedikit ya, saya kan mahasiswa 10.000, masa sih nggak bisa 10.000 seminggu gitu ya. 10.000 orang beli minuman itu aja berapa ya? 20.000 ya kan? Nah, iya kan, bahkan ada yang lebih mahal. Kemarin McDonald aja sampai heboh banget itu ya. Nah, itu berapa itu harganya ya? Nah, jadi bisa mulai dengan 10.000, mulai yang ngerti dulu dari yang paling sederhana, yang dengan jumlah yang kecil dulu supaya kita nggak kaget. Oke, mulai dengan 10.000, mulai dengan emas. Atau, ya karena saya ngertinya emas, oke, nggak apa-apa. Terus misalnya, saya mau coba belajar lagi produk yang lain. Karena misalnya coba emas udah jalan, lancar, alhamdulillah nih udah setengah tahun. Saya mau belajar produk investasi lain, ayo kita belajar. Apa nih yang kita mau pelajari? Reksadana gitu ya. Ya udah, belilah reksadana, mulai dari 5.000 juga ada. Mulai dari 10.000 juga ada reksadana. Ya, ayo kita mulai. Kenapa enggak? Buat apa ya? Buat diversifikasi, buat pembelajaran investasi buat diri kita juga gitu ya. Selain diversifikasi, ayo kita belajar produk bursa efek ya, mulai reksadana pasar uang aja yang paling aman. Ya, targetnya sama dengan emas loh, dan cukup aman, nggak bikin kita deg-degan, 5.000, 10.000 juga bisa. Ayo kita mulai gitu ya. Jadi buat kamu yang mahasiswa, yang masih awal, mulai dengan yang paling ngerti dulu, mulai yang kecil, perlahan-lahan, nanti setelah satu ngerti, kita mulai dengan produk investasi yang kedua. Juga pelan-pelan, itu nggak usah dengerin orang lain nawarin ini, nawarin itu, nggak usah. Mulai dari diri kita, mulai dari apa nih saya mau melangkah yang aman buat kita, gitu ya. Jadi hati-hati karena uang kita kan tadi uangnya sedikit gitu ya, sedikit maunya dikit-dikit jadi bukit, jangan dikit-dikit malah ambles gitu ya. Jadi gitu, pelajari dulu produk investasi yang mana yang paling nyaman, mulai dari kecil, pelan-pelan kita tingkatkan sambil terus belajar. Oke, memang pelan-pelan aja, step by step, nggak perlu langsung ngegas gitu ya Mbak ibaratnya. Iya, iya bener.
Oke, lalu ada pertanyaan dari Iqbal. Idealnya untuk satu tujuan keuangan, ada berapa produk investasi supaya portofolionya cukup untuk terdiversifikasi nih, Mbak? Ya, kalau saya punya satu tujuan keuangan aja gitu ya, sebenarnya bagusnya sih satu tujuan keuangan tuh satu produk supaya kita nggak pusing. Tapi kalau saya mau satu tujuan keuangan dibagi-bagi nggak apa-apa. Misalnya saya mau modal usaha tadi ya, berapa ya saya mau investasi? Oh ternyata harus 500.000 per bulan gitu ya. Nah saya mau bagi-bagi deh. Oke, diversifikasinya bisa dalam macam-macam ya tadi ya. Apakah saya mau sebagian reksadana saham, sebagian saham. Oh, saya mau bagi dua. Oke, 250 ribunya saham, 250 ribunya reksadana saham gitu ya. Reksadana saham boleh silahkan. Atau saya bagi tiga gitu ya. Saham 200 ribu, reksadana saham 200 ribu, 100 ribunya apa ya? Oh, 100 ribunya saya mau emas nih, karena kadang-kadang emas itu ketika saham jatuh dia kan emas naik, ya kan? Jadi mengimbangi tujuan saya supaya tetap aman. Oh boleh gitu. 200 ribu saham, 200 ribu reksadana saham, 100 ribu emas gitu. Itu boleh silahkan. Tapi tadi balik lagi kita harus kontrol. Nah semakin banyak diversifikasi kita harus semakin banyak PR yang harus kita kerjain. Makanya tadi kalau kita mau diversifikasinya terlalu banyak nanti bikin pusing. Diversifikasi juga baik tapi yang memang mampu kita kontrol gitu. Jangan oh saham, reksadana, reksadananya juga macam-macam. Campuran, reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap. Itu buat satu tujuan keuangan, waduh bikin pusing ya. Jadi jangan terlalu banyak diversifikasi deh satu tujuan keuangan. Tapi kalau tadi kayak dana darurat juga kita juga nggak banyak-banyak, misalnya sebagian tabungan, sebagian emas, sebagian deposito, udah cukup, udah jangan banyak-banyak, jangan ada di tabungan, ada di emas, ada di deposito, ada reksadana pasar, wah jadinya juga kita ngitungnya juga jadi males ya, membuat kita jadi males, jadi bodoh gitu, nggak mau di review. Nah itu juga jadi masalah ya. Jadi boleh diversifikasi tapi jangan terlalu banyak, dan kita tahu bahwa kita mampu melakukan review atas diversifikasi yang kita lakukan. Oke. Lalu ada pertanyaan dari Iza nih Mbak, Agus bertanya mengenai jenis instrumen investasi apa nih Mbak yang terbaik di era pandemi saat ini? Nah, di era pandemi ya, mungkin kita udah melewati pandemi selama setahun, udah mulai agak stabil, tapi juga masih tidak jelas, ya kan? Jadi, ntar kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya sahamnya gitu ya. Mau beli emas kemarin naik, tahun lalu naiknya tinggi, sekarang kok agak turun, kok naik lagi sedikit gitu ya. Nah, kedepannya kira-kira emasnya turun lagi apa enggak? Nah, saya tetap mau dapetin keuntungan yang setinggi-tingginya. Nah, ketika kondisinya ada ketidakjelasan seperti ini, diversifikasi itu penting banget ya, benar-benar penting supaya tadi kita menjaga aset kita supaya tidak mengalami kerugian besar. Mulailah membagi dengan mengatur dengan tadi tujuan keuangan. Oke, untuk jangka waktunya masih panjang loh, 10 tahun lagi ya udah, kenapa nggak masuk saham ya kan? Saham naik turun sekarang, iya tapi kan nilainya cukup murah ya gitu. Jadi nggak usah dipikirin naik turunnya sekarang. Beli aja secara reguler atau beli di setiap ada penurunan yang cukup besar kita masuk ya kan. Nah gitu. Jadi itu benar-benar jangka panjang. Jadi nggak usah dikhawatirin. Untuk dana darurat juga kan saya maunya yang aman. Ya udah saya pilih emas, saya pilih tabungan, udah cukup gitu ya. Jadi itu cukup aman. Jadi fokus ketika dalam kondisi goyang nggak jelas begini, ketidakpastian akan kedepannya apakah pandemi ini akan cepat berlalu tahun ini, tahun lalu kita berharap pandemi hanya setahun. Ternyata setahun udah lewat ya, ternyata pandemi masih ada. Jadi masih ada ketidakpastian. Kira-kira udah selesai, ada pandemi seri kedua. Ya. Jadi masih ada ketidakpastian di situ. Jadi sesuaikan balik lagi ke tujuan keuangan, lihat jangka waktunya, dan pilih produk-produk yang tetap aman, tetap ada dana darurat, supaya kita bisa tetap menjaga keamanan dari keuangan kita ketika kita ada masalah atau kondisi mungkin di dalam masa pandemi ini. Tapi kalau kita tetap ingin membagi untuk jangka panjang kita, ayo kita memilih profil resiko atau produk investasi yang sesuai. Gitu, ya. Ketika ada ketidakpastian, balik semuanya, ayo beramai-ramai balik ke tujuan keuangan, karena itu yang akan membimbing kita dan membawa kita untuk bisa menjaga
aset kita pengembangannya cukup baik. Dan jangan lupa diversifikasi. Oke, jadi tadi penting juga mengenai investasi harus punya dana darurat dulu gitu ya Mbak ya sebelum. Iya, apalagi masa pandemi ini ya gitu. Yang memang masih apa ya ketidakpastian gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, mungkin ini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, cuman karena mengingat waktu satu pertanyaan ya kita jawab. Ini ke Mbak Teja, mungkin pertanyaan terakhir adalah dari Iza. Bertanya mengenai bagaimana cara memilih atau melihat potensi dari perusahaan untuk memutuskan investasi. Mungkin maksudnya di sini dari perusahaan tempat kita berinvestasi atau mungkin dari segi produknya kali ya Mbak ya, melihat potensi dan memilihnya. Iya, mungkin apa ya, maksudnya perusahaan tempat kita berinvestasi ini masing-masing mengerti, kita bisa masuk ke website reksadana yang memberikan rating. Nah, di situ kalau kita nggak terlalu ngerti ini manajer investasi mana yang bagus ya, gitu ya. Nah, di website itu ada rating. Ratingnya itu sudah dilakukan analisa oleh si perusahaan riset. Jadi mereka udah memberi rating misalnya bintang 1, bintang 3, bintang 5. Nah, pilihlah yang aman, seenggaknya bintang 3 ke atas lah. Berarti ini manajer investasinya sudah dilakukan riset dan sudah dianalisa berarti baik gitu. Ya, itu untuk reksadana contohnya. Nah, kalau untuk saham misalnya perusahaan mana yang bagus, saya bingung gitu. Ya udah kita ambil aja secara gampang, kita ambil apa nih, pakai indeks aja deh. Indeks mana nih yang mau kita ambil gitu ya. Kita ikutin apa nih? Apakah kita mau pilih yang FQ45 aja deh gitu ya, atau kita mau pilih indeks bisnis 30 gitu yang mau kita pakai, atau kita pilih indeks mana, karena si indeks itu sudah memilihkan gitu ya. Nggak punya waktu untuk belajar lebih mendalam, tapi kalau kita punya waktu untuk belajar lebih mendalam, ayo pelajari lagi lebih dalam gitu ya. Jadi tadi itu cara memilih masing-masing tergantung dari produknya masing-masing. Belajar, nah belajar itu tentu nggak cuma kita harus belajar tapi tadi cari kalau kita mau bayar lebih dalam lagi ya kita bisa bayar gitu ya. Jadi kita bisa begitu, atau ya patokan-patokan itu berdasarkan indeks, berdasarkan rating reksadana, berdasarkan apa nih apa ya namanya rating-rating lain yang diberikan oleh si para analis-analis itu. Kalau kita mau melakukan analisa sendiri boleh, silahkan kalau ya emang kita mampu dan mau ya. Tapi kalau enggak ya kita ikutin para analis itu aja supaya lebih menghemat pikiran kita kali ya, supaya nggak terlalu pusing gitu ya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih nih Mbak. Apakah masih mau menjawab lagi? Oh, banyak juga ya pertanyaannya. Pertanyaan cuman karena mengingat waktu, mungkin saya berhenti untuk pertanyaan tadi ya Mbak ya. Oke, ya boleh. Terima kasih nih untuk Mbak Teja atas materinya hari ini, sangat bermanfaat banget, dan apalagi teman-teman juga jadi ke-trigger untuk nanya lebih banyak mengenai ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di Golden Talks kali ini. Semoga materi hari ini oleh pembicara, oleh Mbak Teja bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin bagi yang ragu-ragu, semoga akhirnya terbuka untuk mulai investasi dan mulai melengkapi diri gitu ya, untuk makin teredukasi lagi nih mengenai produk-produk yang mau dipilih. Jadi ibaratnya memang harus belajar dahulu sebelum memulai investasi. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore untuk semuanya. Sampai jumpa di Golden Talks berikutnya. Thank you. Terima kasih semua.